Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan, marilah kita periksa terlebih dahulu lingkungan di sekitar tempat duduk kita, apakah masih ada sampah atau belum. Kalau misalkan masih ada sampah, silahkan diambil terlebih dahulu. Tidak ada? Tidak ada. Ya. Saya absen dulu ya. Yulianita hadir Bu. Cindy Ayu. Ya, Bu. Nurin. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Jadi kita akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan materi pernafasan. Nah, bernafas itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, baik hewan maupun manusia. Semua hewan atau manusia akan mati apabila tidak bernafas. Nah, bernafas itu ada yang tahu nggak apa? Tidak, Bu. Lupa, Bu. Ya, jadi bernafas itu adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan tubuh kita yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh kita keluar lingkungan dari tubuh kita. Nah, proses pernafasan ini merupakan sistem yang sangat kompleks sehingga membutuhkan alat-alat atau organ-organ penunjang yang kompleks juga. Kira-kira ada yang tahu nggak organ-organ pernafasan itu apa aja ya? Mungkin ada yang paling gampang hidung. Ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi yang pertama itu hidung. Hidung itu merupakan organ pernafasan manusia yang paling luar, serta organ pertama juga yang dilewati oleh udara yang akan masuk ke dalam paru-paru kita. Di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut halus, bukan rambut halus ya, rambut dan juga selaput lendir. Nah, fungsi dari rambut-rambut halus ini itu adalah untuk menyaring kotoran dari udara yang akan masuk ke dalam paru-paru kita. Dan selain itu, selaput lendir juga digunakan untuk menyaring udara kotor yang masih lolos dari saringan rambut-rambut tadi. Jadi rambut-rambut halus, terus selaput lendir itu fungsinya sama ya, untuk menyaring udara yang akan masuk ke dalam paru-paru kita. Kemudian selanjutnya ada faring. Nah, faring ini itu merupakan saluran lanjutan dari hidung yang letaknya di belakang sini loh, di belakang bawah hidung itu. Terus fungsinya itu untuk mencegah makanan supaya nggak masuk ke dalam tenggorokan. Tuh. Nah, selanjutnya ada laring. Laring itu merupakan pangkal dari tenggorokan yang tersusun atas ruang rawan dan terdapat pita suara yang akan memutar apabila kita mengeluarkan suara itu. Nah, selanjutnya ada trakea. Trakea ini merupakan saluran lanjutan dari taring yang tersusun atas ruang rawan yang membentuk seperti cincin. Ini ya. Nah, selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea yang membentuk dua cabang, kanan dan kiri. Kalau kanan itu menghubungkan trakea dengan paru-paru sebelah kanan, sementara kalau yang kiri menghubungkan paru-paru sebelah kiri dengan trakea. Nah, di bronkus ini itu kan bercabang-cabang. Nah, cabangnya ini itu membentuk suatu organ juga, bukan ya, saluran yang disebut dengan bronkeolus. Nah, di ujung-ujung bronkeolus ini itu terdapat kantung udara yang disebut dengan alveolus. Nah, gabungan antara alveolus, bronkeolus dan bronkus ini itulah yang disebut dengan paru-paru. Tuh. Selanjutnya ada proses pernapasan. Kalian tahu nggak gimana proses pernapasan itu atau proses udara bisa masuk ke dalam paru-paru kita?
Nah, jadi udara itu dapat masuk atau keluar dari paru-paru itu disebabkan oleh perbedaan tekanan antara dalam tubuh kita sama di luar tubuh kita. Itu perbedaan tekanan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan besar kecilnya rongga dada, rongga perut dan alveolus. Nah, perubahan besar kecilnya rongga ini dipengaruhi oleh otot-otot pernapasan, yaitu otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Berdasarkan otot-otot tersebut, proses pernafasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses pernafasan dada dan proses pernafasan perut atau diafragma. Proses pernafasan dada itu terjadi karena adanya kontraksi antara otot-otot di antara tulang rusuk. Nah, proses pernafasan dada itu juga dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi itu terjadi apabila otot antar tulang rusuk dan luar berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Itu gampangnya itu yang kita realitas gini. Jadi dia kan kayak membesar gitu kan. Itu karena otot-otot di antara tulang rusuk kita itu berkontraksi gitu. Sehingga tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan dari udara di luar tubuh. Akibatnya udara di luar yang mempunyai tekanan lebih besar masuk ke paru-paru. Yang kedua itu fase ekspirasi, kan tadi inspirasi terus ekspirasi. Yang ekspirasi ini itu kontraksi yang ada di otot-otot otot-otot antar tulang rusuk tadi kan berkontraksi gini ya, kayak gitu kan. Kalau ekspirasi itu kayak berelaksasi dulu, jadi otot-otot antar tulang rusuk itu kayak kembali ke bentuk semula atau ke posisi semula, jadi kayak gitu. Jadi inspirasi ya gitu, yang mengeluarkan udara itu inspirasi. Terus selanjutnya ada pernapasan perut. Pernapasan perut itu terjadi karena gerakan otot yang ada di diafragma. Jadi diafragma itu di sini ya, kayak kurang lebih di sini, sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut itu di sini. Nah, sama kayak proses pernapasan dada tadi, proses pernapasan perut juga dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang inspirasi itu terjadi apabila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma mendatar. Itu kayak gitu. Jadi kayak ininya datar gitu loh. Kayak gitu deh. Terus yang kedua, fase ekspirasi itu terjadi apabila otot diafragma berrelaksasi dan otot bibir perut berkontraksi, maka isi rongga perut akan terdesak ke arah diafragma. Jadi kayak tuh yang sama lah kayak yang tadi. Beda deh. Kalau kalian mau lihat gambarannya ada di slide keempat sama kelima. Dipindah-pindah sendiri aja. Nah, selanjutnya kita akan bermain menggunakan ini, dan ibu juga akan membagikan ini tuh kertas berisi pernyataan. Pernyataan ini akan saya bagikan kepada kalian masing-masing dua ya. Di belakangnya ini udah ada selotipnya, nanti kalian tinggal buka aja. Nah, kalian perhatikan di situ kira-kira tulisan di situ itu cocoknya sama organ yang mana gitu. Nanti kalau misalkan kalian perhatikan dulu ini organ ini dengan pernyataan yang kalian punya. Nanti kalau misalkan kalian udah ngerti, oh kira-kira ini cocoknya kayak ini, silahkan maju terus tempelin ke daerah ini. Boleh? Ya boleh. Dicampur dulu selotipnya. Di sini Bu. Ya kamu punya apa? Saya maunya yang belum kesini. Kalau kamu merasa cocok ya udah di sini. Iya. Ya Bu, selanjutnya
Ya, selesai ya. Kita bahas satu-satu dari yang pertama. Yang pertama ini merupakan organ yang pertama kali melalui udara dari luar tubuh. Jawabannya di hidung. Benar ya? Yang kedua ada faring, yaitu merupakan saluran lanjutan hidung yang terletak di bagian belakang hidung. Ini juga benar. Terus yang ketiga, tersusun atas tulang rawan terdapat pita suara yang bergetar jika udara masuk. Ini benar. Dia laring. Terus yang keempat, ini trakea, berada di daerah leher untuk tulang rawan. Ya, ini benar. Terus yang keempat, bronkus, itu saluran menghubungkan trakea dan paru-paru ya. Terus sebuah struktur di dalam tubuh bronkus adalah paru-paru ya. Nah, udah kayaknya udah pada ngerti semua ya tentang materi hari ini. Ibu akan memberikan sebuah soal, ini silakan diisi masing-masing. Coba bisa kalian aja. Gak boleh musik ya. Udah? Dan Boleh ditunggu. Ya, makasih udah diisi. Ya, saya kira materi hari ini cukup sampai di sini. Kalau misalkan kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan boleh kemas-kemas persiapan pulang. Ya, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa sesudah belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya tutup ya.